Oke, sejauh ini kita baru bisa melakukan information gathering yang cukup simple. Ya, kita baru bisa mencari informasi IP address dari sebuah website yang menggunakan tool yang juga sederhana seperti ping, NSLOOKUP, dan juga tool yang kita buat dengan Python. Oke, sekarang kita akan coba gunakan tool yang sedikit lebih advance dibandingkan dengan tool-tool sebelumnya. Jadi dengan tool-tool ini kita bisa juga melihat informasi yang lebih banyak tentang sebuah target, bukan hanya IP address, bisa juga informasi misalnya seperti email address, atau physical address, atau phone number, ya, nomor telepon, dan juga plugin-plugin yang digunakan oleh sebuah website misalnya. Oke, nah tool yang pertama kita akan coba gunakan tool yang disebut dengan Whois. Oke, nah untuk menggunakan Whois kita tinggal ketik Whois, kemudian kita masukkan alamatnya seperti whois.dpr.go.id, kita tekan enter. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya sudah jauh beda dengan tool sebelumnya, ya. Banyak sekali info yang bisa kita dapatkan dari Whois. Oke, kita lihat dari atas domain ID itu ada Pandi. Ya, Pandi ini eh, pengurus apa ya? Atau pengelola, ya, pengelola domain, nama domain internet Indonesia, ya. Di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika kalau tidak salah, ya. Kita lihat informasi yang lain, ada juga created on, yaitu tanggal dibuat, ada tahun 2000 dan ada juga jamnya. Last updated, terakhir diupdate, ya, tahun 2022. Ada juga jamnya, ada juga expiration date. Oke, itu tanggal expirednya. Jadi lebih lengkap di sini. Kita lihat lagi di bawahnya masih banyak lagi informasi seperti nama organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, kemudian ada di bawahnya ada Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9, streetnya, lengkap dengan alamatnya, ya. Ada kota Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta, kode pos, kode negara, dan ada juga nomor telepon. Seperti yang kita lihat di sini. Dan email. Oke. Jadi dengan Whois ini kita bisa melihat informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan tool sebelumnya. Oke, kita coba lagi yang lain. Misalnya, kita coba lagi Whois, google.com, enter. Oke, kita lihat hasilnya cukup panjang. Ya, sama seperti tadi, ya, lengkap. Domain ID, URL, expiry date, oke. Abuse contact email juga ada di sini. Abuse complaint at apa itu, ya. Ada juga nomor telepon untuk abuse contact phone. Oke, di bawahnya kita lihat masih banyak lagi. Nama domain, oke. Google.com. Oke. Nah, di sini kita lihat ada organisasi, yaitu Google LLC, ya. State atau provinsi CA. CA ini apa, ya? California mungkin. Country Amerika, US. Admin email. Oke. Select request email form at HTTP. Jadi kita bisa merequestnya di sini. Oke, jadi lebih lengkap informasi yang kita peroleh dengan Whois. Oke. Dan pada konteks-konteks tertentu nanti, informasi-informasi seperti ini bisa berguna ketika kita melakukan sebuah attack, ya. Oke. Kemudian ada tool berikutnya yang akan kita gunakan untuk information gathering ini, yang juga sedikit lebih advance lagi, yaitu Word Web, ya. Nah, dengan Word Web ini kelebihannya kita juga bisa melihat plugin yang digunakan oleh sebuah website. Misalnya website ini menggunakan Apache Server, ya, atau menggunakan HTTP HTML5,
JavaScript, PHP, PHP versi berapa, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat dengan menggunakan World Web. Oke. Nah, sekarang kita akan coba scan clear World Web. Oke, tapi mungkin sebelumnya kita akan coba langsung tekan enter untuk melihat panduannya. Oke, setelah kita tekan enter, kita bisa melihat banner dari World Web ini. Ya, bannernya keren ya. World Web Next Generation Web Scanner. Jadi untuk web scanner versi 055 ya. Developed by Andrew Horton. Oke, di bawahnya ada panduan cara menggunakan World Web, yaitu cukup dengan ketik World Web, kemudian masukkan options atau opsi dan masukkan URL-nya. Ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Oke, input file. Ada tingkat agresinya, aggressionnya. Ada level 1 yaitu stealthy ya. Oke, stealthy. Kemudian ada aggression level 3, itu disebut dengan agresif ya. Oke. Ada juga opsi seperti verbose. Nah, dengan memasukkan opsi verbose ini, output include plugin description. Jadi ada deskripsi tentang sebuah plugin yang digunakan oleh website. Misalnya Apache server, Apache web server itu, jika kita tidak tahu apa itu Apache, nanti ada penjelasannya. Apache adalah, oke, jadi lengkap. Oke. Nah, sekarang kita akan coba scan clear World Web. Kemudian kita coba misalnya instagram.com. Oke, kita akan tunggu sebentar. Ya, kita bisa lihat ini hasilnya. Ada 3 buah link yang di-scan dengan ini World Web untuk instagram.com ya. Yang pertama ini sudah pindah secara permanen, move permanently, itu negaranya Irlandia ya. Yang kedua ini juga sudah pindah secara permanen. Di sini kita juga bisa melihat deskripsinya. Ada cookies yang digunakan, negara, kemudian IP address-nya juga ada di sini. Nah, ini adalah redirect location-nya, oke? Karena dia di sini dibilangnya pindah ya. Di sini ada redirect location-nya. Kemana perginya ya? Ini. Oke, jadi lengkap di sini. Nah, di bawahnya ini ada lagi link yang terakhir. Ini ada statusnya 200 oke. Ini artinya kita sukses meload web ini ya. Tapi kita lihat di sini hasil dari dari scan itu tidak rapi, jadi susah kita baca. Seperti ini ya, kita lihat di sini cookies, country, Django, ini adalah teknologi yang digunakan untuk web tersebut. Berarti Instagram ini menggunakan Django ya. Juga HTML5. Nah, sekarang kita akan coba print hasil dari web ini menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Oke, caranya kita tambah opsi verbose ya. World Web instagram.com, kemudian kita buat V di sini, verbose ya. Nah, kalau kita tekan enter, kita akan lihat hasil yang jauh lebih rapi dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Nah, kita lihat dari atas. Oke. Oke. Nah, ini yang sebelumnya tidak rapi ya. Nah, ini yang setelah kita masukkan opsi verbose, hasilnya menjadi jauh lebih rapi ya. Oke. Tapi isinya sama, cuma bedanya di sini ada deskripsi tentang plugin ya. Nah, misalnya HTTP server ini apa ya? Kalau kita tidak tahu, kita baca deskripsinya di sini. HTTP server header string. This plugin also attempts to identify the operating system from the server header. Oke. Jadi plugin ini juga bekerja untuk mengidentifikasi operating system dari server headernya. Oke. Jadi itu yang digunakan pluginnya. Ya, kita lihat link yang paling bawah ya. Oke. Yang ini ya. Yang ini statusnya oke. Negaranya Irlandia. Oke.
Di sini kita lihat plugin yang digunakan, content language English, oke, cookies, ini dia. Kemudian dia juga menggunakan Django, oke. Nah, kalau kita tidak tahu Django, ini ada penjelasan tentang Django, deskripsi singkat ya. Django is a high-level Python web framework, jadi adalah web framework, oke, dari Python, untuk Python ya. Kemudian ini adalah website project-nya, oke. Kemudian kita lihat ini, Instagram menggunakan HTML5, oke. Open Graph Protocol, oke. Kemudian script yang digunakan adalah JavaScript ya. Oke. Banyak sekali plugin yang terdeteksi di sini yang mungkin saja nanti berguna saat kita melakukan head attack ya. Sesuai dengan jenis attack yang kita butuhkan, kita akan membutuhkan informasi-informasi tertentu seperti yang kita peroleh di sini ya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan World Web ini? Oke, kita bisa men-scan IP range atau rentang dari sebuah IP ya. Kalau kalian pernah belajar network, kalian akan ngerti bahwa IP ini ada rentangnya ya. Ada net mask. Oke, sekarang kita coba ketik ifconfig di sini. ifconfig. ifconfig kita bisa melihat IP address kita, inet. Oke, dan kita bisa melihat net mask. Oke. Nah, net mask ini bisa kita gunakan untuk men-scan rentang dari IP address, dari sebuah IP address. Ini maksudnya, ini adalah IP address kelas C ya, kelas C yang mana angka yang berubah itu adalah angka yang terakhir, yang 3 digit terakhir ini. Sedangkan yang ini sampai sini itu tidak akan berubah ya. Jadi yang ini berubah dari 0 sampai 255. Oke. 255. Net mask-nya 255. Oke. Dan ini adalah inet6. Oke. Bentuk apa? Versi 6 dari IP address IPv4 ini. Dan kita akan coba scan rentang dari IP address, misalnya IP address dari Instagram ya. Dan untuk yang IP address kelas C ini, dia ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang kelas A itu, yang ini berubah, dari sini sampai sini berubah ya. Sedangkan yang ini tetap. Kemudian ada kelas B, yang kelas B itu dari sini sampai sini, itu tidak berubah. Sedangkan yang ini sampai sini bisa berubah dari pada tiap-tiap host ya. Dan ada yang kelas C ini yang pada umumnya kita gunakan di perangkat kita, yaitu yang dari sini sampai sini itu tidak akan berubah. Yang berubah itu ini, yang berbeda-beda pada tiap host, oke? Dan kita bisa men-scan rentangnya dari 0 sampai 255. Oke, dan rentang yang kelas C ini bisa juga kita scan dengan 24 ya. Dengan 0 sampai 24 bit. Oke, sekarang kita coba praktek di sini. Di bawah. Kita lihat IP address dari Instagram tadi. Oke. Instagram. Yang ini kita copy saja. Oke, copy. Kemudian clear. Kita ketik World Web. Kemudian kita paste. Paste clipboard. Oke. Nah, di sini kita akan robah 174 ini menjadi 0, oke. Karena kita akan men-scan dengan tipe C ya, dengan kelas C, IP address kelas C, yaitu yang bisa berubah itu yang angka yang terakhir saja. Jadi bisa berubah dari 0 sampai 255, oke. Dari 0, kemudian kita buat sampai 31, 13, itu sama saja karena tidak berubah. Kemudian titik 95, 95, dan kemudian
kita ketik di sini 255. Oke. Kemudian kita masukkan versi opsi verbose. Oke, jadi dia akan men-scan IP address yang dari 0 sampai yang 255. Apakah kita bisa menemukan host-host yang lain selain dari 174 Instagram tadi? Sekarang kita akan coba tekan enter. Oke, kita akan tunggu. Ya, banyak sekali ya. Dan sedangkan yang merah ini, yang error itu tidak ada ya, tidak aktif. Sedangkan yang ada informasinya ini adalah host yang aktif. Oke. Karena terlalu banyak, kita akan stop prosesnya, kita tekan Ctrl C. Oke. Nah, kita lihat banyak sekali di sini ya. Oke. Ini terlalu terlalu banyak. Nah, kita lihat ini bedanya. Ini yang 22, oke. Yang 22, yang ini sama saja, oke. Sedangkan yang ini beda. Yang ini adalah yang 22 ini aktif ya. Found katanya. Oke. Kemudian kita lihat lagi host yang lain selain yang 22. Nah, ada yang 7. Oke. Sedangkan yang merah itu yang tidak ada ya, yang tidak aktif. Oke. Nah, ini yang berapa? Kita lihat yang 16. Oke, yang 16 ini apa ini? Oke. Nah, itu United States ya, yang di Amerika Serikat. Oke, kita bisa lihat di sini plugin-pluginnya. Oke, jadi bisa kita gunakan untuk men-scan rentang dari sebuah IP address. Kita bisa menemukan beberapa host yang aktif dalam sebuah rentang IP address. Oke, mungkin jika kalian masih bingung tentang rentang atau IP range, kalian bisa baca tentang network basic, ya, IP address, IPv4 dan IPv6. Ya, silakan di Google di internet ya. Oke, ini terlalu panjang. Kemudian ini kita clear dulu. Dengan World Web ini kita juga bisa simpan hasil dari scan-nya ke komputer kita. Jadi kita bisa baca kapan saja kita butuhkan ya. Tidak hanya membacanya di terminal. Oke, untuk menyimpan hasilnya kita coba lagi World Web instagram.com, kemudian verbose, kemudian untuk menyimpannya kita buat seperti ini, garis 2 kali, strip 2 kali ya, kemudian kita ketik log, kemudian verbose. Oke, sama dengan, nah setelah sama dengan itu kita masukkan nama filenya, misalnya Instagram atau IG info tentang IG ya. Kita simpan atau kita simpan di desktop dulu. Kita akan coba ini CD dulu, CD desktop. Oke. Enter. Kemudian kita ulang lagi World Web instagram.com, kemudian log verbose sama dengan IG info. Enter. Oke, dia akan mengulang scan Instagram, tetapi hasilnya bisa kita lihat di desktop. Oke, sekarang kita clear. Sudah selesai, kita tekan ls, ketik ls. Nah, kita bisa lihat di sini IG info. Oke. Nah, sekarang kalau kita buka desktop atau sebelum kita buka desktop, kita bisa juga cat IG info. Kita baca dan kita bisa melihat hasilnya di sini. Atau kita bisa buka desktop, kita close dulu terminalnya. Oke, nah di desktop bisa kita lihat di sini IG info. Oke. Biasanya ketika kita melakukan aktivitas penetration testing, hasil dari scan kita itu kita simpan di sebuah file dan kita buat menjadi sebuah laporan ya. Nah, ini cara kita menyimpannya. Oke. Ini kita buka filenya. Oke. Jadi bisa tersimpan, bisa kita akses kapan saja ya, hasil scan dengan menggunakan World Web. Oke.
Oke, mungkin untuk video kali ini kita hanya mempelajari 2 buah tool saja. Masih banyak sekali tool yang akan kita pelajari di part-part berikutnya.